Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah hati kita merasa gundah, dipenuhi kekhawatiran tentang esok hari? Di tengah hiruk-pikuk dunia, jiwa kita seringkali merindukan ketenangan, sebuah kepasrahan yang mendalam kepada Sang Pencipta. Hari ini, mari kita menelusuri jejak seorang ulama besar yang cahayanya masih menerangi hati umat hingga kini. Kisah yang akan kita dengarkan membawa kita ke abad ke-8 Masehi, ke sebuah kota bersejarah bernama Balkh. Kota ini, yang kini menjadi bagian dari Afghanistan, dulunya merupakan pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Di sanalah lahir seorang sufi agung, Abu Ali Shaqiq bin Ibrahim al-Balkhi, yang mengajarkan tentang keindahan tawakal, sebuah penyerahan diri yang penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan suasana kota Balkh di masa itu, jalanan yang ramai dengan pedagang dari berbagai penjuru dunia, masjid-masjid yang megah menjulang ke langit, dan madrasah-madrasah yang dipenuhi para penuntut ilmu. Di tengah kemajuan kota ini, Shaqiq al-Balkhi tumbuh menjadi seorang yang haus akan kebenaran dan makna hidup. Perjalanan spiritual beliau berawal dari sebuah pemandangan sederhana, namun membekas begitu dalam di hatinya. Suatu hari, di tengah keramaian pasar Balkh, Shaqiq melihat seorang budak yang tampak begitu tenang dan bahagia. Wajahnya berseri-seri, meskipun pakaiannya sederhana dan tubuhnya kurus. Rasa ingin tahu yang besar membuat Shaqiq mendekati sang budak. "Wahai saudaraku," sapa Shaqiq dengan lembut, "bagaimana bisa engkau begitu damai? Tidakkah kehidupan sebagai budak membuatmu resah?" Sang budak mengangkat wajahnya, tersenyum, dan dengan polos menjawab, "Mengapa aku harus khawatir, wahai Tuan? Aku adalah milik seorang Tuan yang pasti akan menjagaku, mencukupi segala kebutuhanku. Dia tidak pernah mengecewakan aku, jadi untuk apa aku gelisah?" Jawaban sederhana ini bagaikan petir yang menyambar kesadaran Shaqiq. Jika seorang makhluk fana saja bisa begitu yakin kepada tuannya yang juga fana, bukankah kita seharusnya memiliki keyakinan yang jauh lebih besar kepada Allah, Tuhan semesta alam, sebaik-baiknya pelindung dan pemberi rezeki? Sejak saat itu, hidup Shaqiq al-Balkhi berubah total. Beliau meninggalkan kehidupan duniawi yang berlebihan dan mulai mendalami ajaran Islam dengan sungguh-sungguh. Hari-harinya diisi dengan ibadah, menuntut ilmu, dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Shaqiq menekankan 4 prinsip utama dalam hidupnya, yang kemudian menjadi inti dari ajarannya. Prinsip pertama adalah keyakinan yang teguh akan rezeki dari Allah. Shaqiq al-Balkhi mengajarkan bahwa setiap jiwa telah ditetapkan rezekinya oleh Allah. Beliau sering berkata, "Rezekimu tidak akan pernah diambil oleh orang lain, dan rezeki orang lain tidak akan pernah jatuh kepadamu. Maka, tenanglah dan percayalah kepada Allah." Ajaran ini membuat para pengikutnya tidak berlebihan dalam mengejar dunia hingga melupakan akhirat. Mereka belajar untuk bekerja dengan tekun, namun tetap menjaga hati mereka agar tidak terikat pada dunia. Hati yang tenang, menurut Shaqiq, lahir dari keyakinan ini. Prinsip kedua yang ditekankan oleh Shaqiq al-Balkhi adalah keikhlasan dalam setiap amal perbuatan. Beliau mengajarkan bahwa semua yang kita lakukan hendaknya semata-mata karena Allah, tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia. Keikhlasan, kata Shaqiq, adalah kunci diterimanya amalan kita di sisi Allah. Beliau sering mengingatkan murid-muridnya, "Janganlah kalian menjadi seperti burung yang berkicau hanya ketika diberi makan. Berbuatlah kebaikan tanpa mengharap balasan, karena sesungguhnya Allah Maha melihat setiap niat dan perbuatan kita." Prinsip ketiga yang diajarkan Shaqiq al-Balkhi adalah kesabaran dalam menghadapi setiap ujian. Kehidupan dunia tak pernah lepas dari cobaan, dan Shaqiq mengajarkan kita untuk menghadapinya dengan sabar dan tawakal. Beliau sering berkata, "Kesabaran adalah seperti perisai dalam peperangan. Ia melindungi kita dari luka dan kekalahan." Shaqiq mengingatkan bahwa setiap kesulitan pasti mengandung hikmah. Ketika Allah menguji kita, ujarnya, sesungguhnya Dia sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Maka bersabarlah, karena di balik kesabaran ada kemenangan yang indah. Prinsip keempat dan terakhir yang menjadi inti ajaran Shaqiq al-Balkhi adalah syukur dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur. Shaqiq berkata, "Bersyukurlah atas nikmat yang telah diberikan, karena syukur adalah kunci untuk membuka pintu nikmat yang lebih besar." Beliau sering mengingatkan murid-muridnya, "Jika kamu bersyukur atas setetes air,
Allah akan memberimu lautan. Jika kamu bersyukur atas sebutir biji, Allah akan menumbuhkan bagimu kebun yang luas. Ajaran-ajaran Syakik Al-Balkhi ini menyentuh banyak hati. Dari berbagai penjuru Balkh dan sekitarnya, orang-orang berdatangan untuk mendengar nasihat dan kebijaksanaannya. Beliau memiliki murid-murid yang setia, yang kemudian meneruskan ajaran-ajarannya. Salah satu murid Syakik yang paling terkenal adalah Hatim Al-Ash'ari. Hatim dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa dan kemampuannya menjelaskan ajaran-ajaran Syakik dengan bahasa yang mudah dipahami. Melalui Hatim, ajaran Syakik tersebar lebih luas lagi. Bahkan, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar yang namanya diabadikan dalam salah satu mazhab fikih, pernah berinteraksi dan mengambil pelajaran dari kebijaksanaan Syakik. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan pengakuan terhadap keilmuan Syakik Al-Balkhi di kalangan ulama pada masanya. Kisah Syakik Al-Balkhi adalah lentera bagi jiwa-jiwa yang mencari ketenangan. Di tengah gemuruh dunia yang semakin keras, mari kita renungkan kembali betapa indahnya tawakal, betapa pentingnya keikhlasan, kesabaran, dan syukur dalam menjalani hidup ini. Sahabat yang budiman, mungkin kita tidak hidup di Balkh abad 8, tapi pelajaran dari Syakik Al-Balkhi tetap relevan hingga hari ini. Ketika kita merasa gundah akan masa depan, ingatlah keyakinan Syakik akan rezeki dari Allah. Ketika kita merasa lelah berbuat baik, ingatlah ajaran beliau tentang keikhlasan. Saat cobaan datang menghampiri, mari kita ingat kesabaran yang diajarkan Syakik. Dan di setiap hembusan nafas kita, mari kita isi dengan rasa syukur, sebagaimana yang beliau ajarkan. Semoga kisah Syakik Al-Balkhi ini menginspirasi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang pasrah dan penuh cinta. Karena sesungguhnya, dalam kepasrahan yang tulus kepadanya, kita akan menemukan ketenangan yang hakiki. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan sebuah doa. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk bertawakal seperti Syakik Al-Balkhi. Tumbuhkan dalam hati kami keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur yang mendalam. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa mencari ridhamu dalam setiap langkah kehidupan. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.